Halo semua, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita juga mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya, kita mengawali ibadah ini dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu yang Kau berikan pada kami hari ini. Hari ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus melindungi kami dan menutup bungkus kami, serta Engkau hadir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak mau mengajak kalian semua untuk memuji Tuhan dengan satu pujian yang mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan bersama, kita mau siapkan hati kita mau puji Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Hai adik-adik, kita berjumpa lagi ya di video firman Tuhan hari ini. Kakak harap kalian semua dalam kondisi yang baik dan siap mendengarkan firman Tuhan. Oh ya, beberapa minggu ini kita kan sudah belajar firman Tuhan tentang surat Roma. Nah, tahukah kalian adik-adik di mana Paulus menulis surat Roma? Paulus menulisnya ketika ia berada di kota Korintus
pada perjalanan misionarisnya yang kedua. Saat itu Paulus belum tiba di kota Roma, adik-adik. Nah, sekarang Paulus sudah tiba. Yuk kita ikuti perjalanan kisah Rasul Paulus selama ia di kota Roma ya. Adik-adik, kalian tentu masih ingat bukan latar belakang Paulus ke Roma? Ya, Paulus saat ditangkap di Yerusalem, ia mengajukan untuk naik banding kepada kaisar yang ada di Roma. Kalian bisa buka di Kisah Rasul 25 ayat 11 sampai 12. Dan setelah tiba di kota Roma, Paulus tetap ditahan sambil menunggu waktu ia akan diadili. Nah, di kota Roma ini adik-adik, Paulus menjadi tahanan rumah dengan dijaga oleh satu orang serdadu penjaga. Kemungkinan besar serdadu penjaga itu dibelenggu bersama-sama dengan Paulus. Untuk apa? Untuk memastikan dia tetap tertahan. Nah, kalian bisa baca nanti kisahnya di Kisah 28 ayat 16 sampai 31 ya. Meskipun sebagai tahanan, Paulus kali ini mendapat perlakuan yang agak sedikit istimewa adik-adik. Apa itu? Nah, begini, meskipun Paulus menjadi orang tahanan, tapi dia boleh menerima orang-orang yang mau datang mengunjunginya. Bahkan, Paulus tuh masih diizinkan untuk mengajar orang banyak yang mau datang menemui dia. Bagaimana orang-orang itu bisa datang menemui Paulus? Nah, rupanya 3 hari setelah Paulus tiba di Roma, yaitu mengirim kabar kepada beberapa pemimpin Yahudi untuk datang menemuinya. Maka banyak orang Yahudi di Roma yang datang kepada Paulus. Dan Paulus pun memberitakan kepada mereka tentang Yesus dan kerajaan Allah. Paulus juga mengabarkan tentang Yesus kepada beberapa orang serdadu yang bertugas menjaga dia. Rupanya, sidang banding Paulus ini tidak segera dilakukan dan Paulus itu menjadi tahanan rumah di kota Roma selama 2 tahun. Wah, ternyata cukup lama juga ya adik-adik. Selama 2 tahun ini adik-adik, Paulus terus memberitakan Injil kepada siapa saja dan ada beberapa di antara mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi, siapa ya pengunjung yang sedang menulis di meja itu? Kalian bisa tebak adik-adik? Oh, dia adalah Timotius. Timotius datang kemari untuk membantu Paulus. Tahukah kalian apa yang sedang ditulis oleh Timotius? Nah, mari kita lihat lebih jauh ya. Paulus sebelum tiba di Roma, ia sudah memberitakan Injil ke beberapa kota, di antaranya adalah kota Efesus dan Filipi. Kini, Paulus mengatakan kepada Timotius apa yang akan ditulis dan yang dikirim kepada rekan-rekan Kristen yang ada di Efesus dan Filipi tersebut. Di samping kedua kota tersebut, Paulus juga menulis beberapa surat lagi kepada orang Kristen di Kolose, juga surat pribadi kepada teman dekatnya yang bernama Filemon yang juga tinggal di Kolose, dan juga kepada jemaat di kota Ibrani. Kalian bisa menemukannya di Alkitab dengan nama Kolose, Filemon, dan Ibrani. Nah adik-adik, ternyata waktu 2 tahun tidak dihabiskan Paulus dengan sia-sia, tetapi ia tetap aktif dan setia memberitakan Injil. Nah, di sini kita bisa belajar beberapa hal tentang Paulus ya. Yang pertama, Paulus tetap setia. Setia dalam hal apa? Dia setia memberitakan tentang Tuhan Yesus dan kerajaan sorga, meskipun kondisinya tidak ideal. Nah, yang kedua, Paulus tetap mempedulikan orang lain meskipun kondisinya saat itu ia butuh dipedulikan. Kalian bisa baca nanti kisahnya tentang kepedulian Paulus ini terhadap Onesimus dalam suratnya kepada Filemon. Nah adik-adik, dengan kita belajar tentang Paulus selama ia di Roma, semoga kita bisa meneladani sikap Paulus tersebut ya. Ayo kita tetap setia memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada siapa saja dan juga mempedulikan orang lain. Yuk kita berdoa sekarang adik-adik. Tuhan Yesus, kami sudah belajar dari Rasul Paulus hari ini bagaimana ia tetap setia memberitakan Injil dan juga peduli kepada orang lain di tengah kondisi yang tidak baik sekalipun. Kami ingin meneladani sikap Paulus Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Amin.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan bawa persembahanmu. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau terima dan Engkau pakai untuk kerajaan Engkau nanti Bapa. Dan kiranya dari pemberian persembahan ini kami dapat belajar sikap saling memberi Bapa. Terima kasih pula atas firman-Mu pada hari ini. Dia akan memberkati agar firman-Mu dapat berguna bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Bapak. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. God bless you.